Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sedikit mengulas dan mengulang mengenai bab fikih. Saya sampaikan mengenai bab nawaqidil wudu yang dijelaskan oleh Imam As-San'ani dalam hadis nomor 72 di kitab Bulughul Maram. Kesimpulan yang saya sampaikan, tidur itu tidak membatalkan wudu. Lalu pertanyaannya, kalau Bapak tidur lalu sholat, harus wudu enggak? Balikan deh. Saya sampaikan di kesempatan ini bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Lalu pertanyaannya, kalau Bapak tidur lalu Bapak mau sholat, harus wudu atau enggak? Tidak. Yakin tidak? Alangkah baiknya kalau wudu. Coba ya. Saya tadi katakan tidur tidak membatalkan wudu. Tapi kalau Bapak tidur mau sholat, alangkah baiknya Bapak wudu. Mari kita simak beberapa hadis sebagai alasan dan dalil kenapa saya katakan tidur tidak membatalkan wudu. Tapi kalau orang tidur, alangkah baiknya wudu kalau mau sholat. Pertama, satu hadis di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 72 dalam bab nawaqidil wudu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, di zaman beliau, yantadirunal isya, mereka menunggu sholat isya, hatta tahfiqo ru'usuhum, sampai kepala-kepala mereka terangguk-angguk. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddouna, dan mereka tidak wudu dulu. Ini hadis yang pertama yang saya kemukakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagai sahabat terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abu Hamzah al-Ansori an-Najjari al-Khajraji, dan ibu beliau masyhur di kalangan sahabat bernama Mulaikah. Kenapa saya katakan Anas bin Malik sahabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena menurut Imam Alawi Abbas dalam kitab Ibanatul Ahkamnya juz ke-1 di halaman 47,
Anas bin Malik itu menjadi pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul sampai di Madinah sampai Rasul wafat. Bayangkan, mulai Rasul datang ke Madinah, Anas bin Malik membantu Rasul, selalu bersama-sama dengan Rasul, ila wafatihi sampai Rasul wafat. Artinya beliau sangat dekat dengan Rasul. Dan pada saat itu Anas bin Malik diterangkan dalam tarikh berumur 10 tahun. Jadi sudah membantu Rasul sejak umur 10 tahun. Terus sampai Rasul wafat. Dan ketika Rasul wafat, beliau tinggal di kota Basrah pada saat kekhalifahan Umar ibnul Khattab. Dan beliau mengabdikan diri liyufaqqihan nas, untuk mengajarkan orang-orang urusan agama. Dan tarikh mengatakan beliau mengajar sampai usia beliau 103 tahun. Jadi terus mengajar begitu. Dan beliau termasuk seorang sahabat yang terakhir wafat di kota Basrah, yaitu pada tahun ke-9 Hijrah. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak keturunan. Ada yang tahu turunan Anas bin Malik berapa orang? Ada yang tahu? Paling banyak keturunan di antara para sahabat. Sampai beliau punya keturunan ketika meninggal itu sebanyak 120 keturunan. 120 anak cucu. Itu Anas bin Malik. Nah, kata beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, di zaman beliau. Yantadirunal isya, mereka menunggu sholat isya. Seperti sekarang ini, setelah sholat maghrib menunggu isya begitu. Hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepala-kepala mereka terangguk-angguk. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddu'un, dan mereka tidak berwudu. Pertanyaan, kalau orang tidur sampai kepalanya terangguk-angguk, nyenyak tuh teteh? Nyenyak gak? Hah? Di hadis lain sampai terdengar dengkur, mendengkur, kerek. Nyenyak tuh kira-kira. Jika nama makai jengimpi segala. Ya, jadi kepalanya terangguk-angguk. Ini yang hadis yang pertama. Yang kedua, qala Al-Basami. Coba simak baik-baik. Kenapa saya katakan bahwa tidur tidak membatalkan wudu? Imam Al-Basami dalam kitab Tawdihul Ahkamnya di juz ke-1 di halaman 264. Beliau menyatakan fa asluhu fi sahihi Muslim. Asal hadis ini ada di kitab Sahih Muslim bilabdin, dengan lafaz seperti ini. Kanu, adalah mereka para sahabat yang tadirudal isya, menunggu sholat isya. Payanamuna, sampai mereka tidur. Disebut sekarang ini. Kalau tadi hanya kepala terangguk-angguk, sekarang disebut payanamuna, sampai mereka tidur. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawadduuna, dan mereka tidak wudu lagi. 2. Berkaitan dengan hadis ini juga, Ibu Aisyah mengisahkan satu hadis yang tertulis di kitab Sahih Muslim juz ke-1
di halaman 442. Kata Ibu Aisyah, i'tamman Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Nabi mengakhirkan sholat pada satu malam. Jadi Isya tidak dilakukan pada waktu adzan Isya, tidak. Jadi i'tamma, diakhirkan. Hatta dhahaba ammatil lail, sampai tengah malam. Jadi jam 11, antara jam 11 jam 12. Ammatul lail, sampai tengah malam. Wahatta nama ahlul masjid, sampai orang-orang yang di masjid pada tidur. Summa kharaja, kemudian Rasul keluar, pasolla, lalu beliau sholat dengan para sahabat. Dan para sahabat tidak wudhu lagi. Waqala, dan Rasul pada saat itu bersabda, innahu lawaqtuha, ini sebenarnya waktu Isya. Jadi waktu Isya yang sebenarnya adalah ini. Itu pun laula an asyukka ala ummati, jika tidak memberatkan umatku. Jadi boleh enggak kalau satu saat ini sedang kajian, sudah Isya, teruskan saja, nanti Isyanya agak malam, boleh begitu? Nih, Nabi menyebutkan innahu lawaqtuha, waktu Isya yang sebenarnya adalah ini. Itu jam 11-an. Amatul lail, tengah malam. Ini waktunya. Itu pun laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. 3. Yang keempat, wa akhrajat Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi meriwayatkan satu hadis, wa fihi, dan di hadis itu dijelaskan, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqiduna lis-shalah, mereka menunggu sholat. Saat itu tidak ada yang berani mengimami sholat kalau Rasul ada. Gak ada yang berani. Nunggu Rasul saja. Mereka menunggu setelah sholat maghrib. Hatta inni la asma'u li ahadihim ghotiton, sampai aku mendengar di antara mereka mendengkur. Ker gitu, tak kerek. Pertanyaan, nyenyak gak tidur itu? Nyenyak. Summa yakumuna, kemudian mereka berdiri, payusalluna, lalu mereka sholat bersama Nabi, wala yatawadduun, dan mereka tidak wudhu lagi. Nah, dengan keterangan-keterangan di atas tadi jelas tidur seperti yang dilakukan para sahabat tadi dipandang tidak membatalkan wudhu. Inilah dasar saya mengatakan wudhu tidak membatalkan, tidur tidak membatalkan wudhu. Ternyata ini ada yang menghujat, masa Ustaz menerangkan berselisih atau berbeda, bertentangan dengan apa yang dijelaskan Imam Fikih besar, yaitu Imam Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnahnya. Saya sudah tanggung menyatakan tidur tidak membatalkan wudhu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Imam Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnahnya? Di kitab Fiqhus Sunnah juz ke-1 di halaman 54. Ini pernyataan Imam Sayyid Sabiq. Dan ini dibaca umat sedunia nih. Lil wudu nawakidun. Untuk wudu ada pembatal-pembatalnya. Itu kata Imam Sayyid Sabiq.
Nadkuruha bima yali, aku sebutkan satu persatu. Kata Imam Said Sabiq. Pertama, kullu ma kharaja minas sabilain. Setiap yang keluar dari dua jalan. Ya. Al-qubul wad dubur. Jalan depan atau jalan belakang. Itulah yang membatalkan wudu. Pertama, wa yasmulu dzalika, dan itu mencakup al-baul, buang air kecil, wal ghaid, buang air besar, warihud dubur. Rihud dubur itu angin yang keluar dari belakang. Gak mungkin kan? Angin keluar dari jalan depan, gak mungkin, dari belakang. Makanya bahasanya Imam Said Sabiq, ya, rihud dubur, angin yang keluar dari belakang. Pusaun auduratun, ya, kedengaran atau tidak sama. Ada kan keluar angin sampai tidak kedengaran? Ada. Itu pusaun. Ada juga yang kedengaran sampai orang mendengar dari jauh. Itu namanya duratun. Dua-duanya membatalkan wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, an-naumul mustaghraq, tidur nyenyak. Ah, ini yang jadi masalah. Makanya ketika saya menerangkan tidur tidak membatalkan wudu, masa berani menyelisihi Imam Said Sabiq katanya. Seperti itu. Karena Imam Said Sabiq menyatakan di antara pembatal wudu itu an-naumul mustaghraq, tidur nyenyak. Yang ketiga, zawalul akli, hilang akal. Yang keempat, masul farji biduni ha'ilin. Ini pernyataan Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya. Jadi jangan kaget kalau ada yang mengatakan, ya, satu, yang membatalkan itu apabila ada yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Apapun, cair, padat, gas, gitu. Sama. Ditakdirkan kaleci nu kaluarna batal. Ya. Kedua, an-naumul mustaghraq, tidurnya. Ketiga, zawalul akli, hilang akal, eta mah kapiuhan. Ya. Apapun bentuknya. Hilang akal, termasuk mabuk. Dan yang keempat, masul farji biduni ha'ilin, menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang. Saya kan pernah menjelaskan, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan, begitu ya. Ini diterangkan oleh Imam Said Sabiq, masul farji biduni ha'ilin, menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang. Jadi kalau dari luar terhalang kain gak masalah, tapi kalau langsung kena tangan di kemaluan itu membatalkan wudu. Ini menurut pernyataan Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya juz ke-1 di halaman 54. Nah lalu, apa tidur itu membatalkan wudu? Sesuai pernyataan Imam Said Sabiq yang tadi. Nah, Imam As-Sun'ani menjawab permasalahan ini dalam kitab Subulus Salam beliau. Beliau menyatakan zahabas Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat. Jadi Imam As-Sun'ani menyatakan ini Imam Syafi'i, bukan beliau yang menyatakan. Ini pendapat Imam Syafi'i. An-naum, sesungguhnya tidur itu laisa binakidin binafsihi, bukan pembatal wudu dengan tidur itu sendiri. Bal, akan tetapi huwa mudhinnatun linnaqdi, dengan tidur diyakini batalnya wudu. Balikan deh. Tadi kan saya menyatakan tidur tidak membatalkan wudu. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.
bahwa an-naum laisa binaqidin binafsihi. Tidur itu tidak membatalkan wudu dengan tidurnya. Bal muzinnatun linaqdin, tapi dengan tidur itu diyakini ada sesuatu yang membatalkan wudu. Yaitu bil khariji minas sabila, ini ada yang keluar dari dua jalan tadi. Jadi kalau begitu tidur membatalkan wudu enggak? Tetap saja tidak membatalkan wudu. Cuma kalau tidur, nah kalau tidur ya diyakini ada yang keluar dari dua jalan tadi. Apa dasar dalil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Beliau menyatakan satu hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan hadis ini dimuat dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni, juz ke-1 di halaman 291. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi bersabda, al-ainu wika ussahi. Mata itu pengikat dubur. Fa'idza namatil ainan, apabila dua mata ini terpejam, tidur, istatlaqal wika, maka pengikat dubur itu terbuka. Coba bisa ya. Kenapa Imam Syafi'i menyatakan tidurnya tidak membatalkan wudu, tapi dengan tidur ya diyakini ada sesuatu yang keluar dari dua jalan dan itu membatalkan wudu. Jadi nu ngabatalkeun wudu teh tidurna atau nu kaluarna? Yang keluarnya. Begitu. Yang kedua, alasan beliau di Sunan Ibnu Majah juz ke-1 di halaman 161 dari Ali alaihi salam. Nabi SAW bersabda, al-ainu wika'us sahi. Mata itu pengikat dubur. Paman nama, siapa yang tidur pal yatawaddo, wudulah. Ini kelihatan di sini ya. Dengan dasar ini Imam Syafi'i menyatakan tidur tidak membatalkan wudu. Tapi dengan tidur bisa jadi ada yang keluar dari dua jalan. Kenapa? Minimal angin. Kenapa keluar angin? Karena Nabi menyebutkan mata ini pengikat dubur. Kalau matanya itu tidur, maka pengikat duburnya terbuka. Ya, lamun keur ngariung we. Kita sedang berkumpul nih. Tiba-tiba jual bau teu pararuguh, entong neangan jurig nu teu kadeuleu kitu cek bahasa Sunda mah. Tingali we saha nu peureum. Besar kemungkinan dialah yang mengeluarkan angin. Kenapa? Ini dalilnya. Nabi menyebutkan dua mata itu pengikat dubur. Kalau matanya tidur maka duburnya terbuka. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, ya, yang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya, beliau juga menyatakan walida qala Syafi'i, dan dengan dalil di atas tadi Imam Syafi'i menyatakan faidana majalisan mungkinan mak ada tahu minal ardi lam yanqud. Ini Imam Syafi'i. Kalau orang tidurnya itu duduk ajeg duduk nate, ya. Jadi dia duduk di tanah, di lantai. Kemudian dia tidur. Nah, lebih ke kerek tidur nanti. Lam yanqud. Maka tidurnya itu tidak membatalkan wudu. Kenapa?
Karena dubur yang terbuka tertutup tanah karena dia duduk. Tah, ini yang saya katakan tadi, tidur tetap tidak membatalkan wudhu. Dah batal wudhu sete lamun tidur keluar angin. Tetap saja yang membatalkan wudhu keluar angin, bukan tidur. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan faida nama jalisan mungkinan mak ada tahu binal ardi lam yankud. Kalau orang tidurnya itu duduk, napi kakerek ge. Ini nyenyak tidurnya tapi duduk. Nah, lam yankud. Tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Mudinan itu ya, diyakini keluar angin itu terhalang. Kenapa? Karena dubur yang terbuka tertutup atau tertekan dengan duduknya ia di lantai. Wa illa, tapi kalau tidurnya tidak duduk seperti itu, intaqodo, bisa dikatakan ya membatalkan wudhu. Waqala Ahmad. Nah, Imam Ahmad juga mengatakan, dan ini ditulis oleh Imam Alawi Abbas dalam kitab Ibanatul Ahkamnya juz ke-1 di halaman 124. Imam Ahmad mengatakan idza nama qaidan au qaiman, apabila orang tidur sambil duduk, au qaiman atau sambil berdiri, lam yanqidul wudu, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Duduk tertahan. Kalau berdiri rapat. Begitu. Tapi ya, kalau tidurnya berbaring, komo bari nyigung mameren gitu ta, maka Imam Ahmad menyatakan nakodo, bisa jadi tidurnya itu membatalkan wudhu. Nah, dengan pernyataan di atas tadi jelas gak ada yang menyatakan bahwa tidur membatalkan wudhu, nggak ada. Nggak ada. Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Imam As-San'ani. Cuma ya, diyakini kalau tidur bisa jadi, ya, bisa jadi ada angin keluar dari dubur karena mata itu sebagai pengikat dubur. Cik, anu yakin keluar angin atau henteu? Kalau orang tidur, ya, yakinnya itu keluar angin atau tidak? Yakin gak? Syakun. Ragu bukan? Buah keluar angin, buah henteu. Ya. Mun keur mules meureun gede kemungkinan keluar angin. Tapi kalau tidak, sekalipun terbuka nggak keluar angin. Nah, itu namanya syakun. Nah, Imam ahli fikih di antaranya dalam kitab usul fikih, Imam Abul Hakim menyatakan satu kaidah, al yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang yakin tidak bisa terkalahkan dengan yang ragu. Jadi kalau orang sudah punya wudhu lalu tidur, yang yakin keluar angin atau tidak? Yang yakin. Dia masih punya wudhu atau batal? Yang yakin? Yang yakin yang mana? Boga wudhu. Karena yang asal dia punya wudhu. Sedangkan keluar angin itu, ya, tidak yakin. Hanya pertimbangannya kalau mata tertutup, dubur terbuka, kan begitu? Keluar angin enggak? Belum tentu. Nah, makanya Imam Abul Hakim menyatakan al yakin la yuzalu bisak. Yang yakin tidak bisa terkalahkan dengan yang ragu.
tetap saja secara hukum dia tidak batal. Karena yang yakin punya wudhu. Tapi alangkah baiknya kalau dia wudhu. Begitu. Ini namanya ihtiyat. Kehati-hatian. Bisi keluar angin. Gitu. Makanya dari pernyataan di atas, kalau begitu Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah sebenarnya bukan menyatakan bahwa tidur itu membatalkan wudhu, bukan. Tapi dengan tidur bisa jadi orang keluar angin dan dengan keluar angin wudhunya batal. Kenapa? Karena yang membatalkan wudhu itu dua bentuknya. Pertama, yankidul wudhu binafsiha, dengan itu wudhu batal. Seperti apa? Kalau ada yang keluar dari dua jalan. Al-baul, al-ghaid, al-madyu, damul istihadah. Kalau orang keluar ya, air kencing, keluar kotoran, keluar madhi, keluar darah istihadah. Itu dengan itu dia batal wudhu. Ini binafsiha. Yang kedua, pembatal wudhu itu asbab, penyebab. Bukan dengan itu, tapi ini jadi penyebab pembatal wudhu. Seperti apa? Tidur dan hilang akal. Kenapa? Kalau orang tidur kan tidak sadar, keluar angin enggak? Kalau orang tidak sadar, ya, dia tidak akan tahu keluar angin atau enggak. Maka secara ihtiyati tidur dan hilang akal menjadi asbab, penyebab orang keluar angin. Sampai dinyatakan oleh Imam Said Sabiq lebih baik wudhu kalau orang tidur. Kesimpulan, Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami menyatakan dari pernyataan di atas jelas. Pertama, kata beliau, an-naumul yasir. Kalau orang tidur, ya, ukur bari calik, bari ngadeg, gitu ya. Ukur ngutan sirah, gitu. Minal jalis, dan dia tidur sambil duduk, wal qaim atau sambil berdiri, layan kidul wudhu. Yakin dia tidak membatalkan wudhu. Tapi an-naumul kasir, kalau dia tidurnya lama, ti isya nepi ka subuh, eta deuk salat subuh teh tadi isya boga wudhu tong kitu. Ini dia. Kenapa? Imam Al-Basami menyebutkan an-naumul kasir nakidun lil wudhu. Kalau tidurnya itu lama begitu, nyenyak lagi, itu besar kemungkinan membatalkan wudhu. Kenapa? Zonan lisababil huruj minal hadas. Itu pun bukan tidurnya yang membatalkan wudhu, tapi zonan itu ya diyakini lisababil huruj minal hadas, adanya yang keluar berupa hadas, baik dari jalan depan atau dari jalan belakang. Nah, dengan apa yang saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil qat'i, jelas tidur tidak membatalkan wudhu. Tapi bisa jadi tidur menjadi penyebab batalnya wudhu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua. Barakallah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu sengaja. Silakan kalau ada.
langsung. Mangga silakan. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin sampaikan adalah yang minggu yang lalu Pak Ustadz, karena waktu yang waktu tempoh hari itu waktu sehingga saya juga tidak bisa. Yang minggu yang lalu Pak Ustadz menerangkan masalah ila, ya ila sumpah kepada suami istri, dari suami atau ke istri kan begitu Pak Ustadz. Nah, saya mengamati juga bahwa ini hampir ke arah lansia, hampir kebanyakan dah. Itu karena yang muda-muda itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin, artinya sangat jarang sekali antara hubungan suami istri itu sampai berbulan-bulan, ya kan? Justru mereka itu ya lagi sedang-sedangnya lah kalau saya katakan. Nah, yang diterangkan kemarin adalah khususnya kayaknya ke arah-arah lansia umur 60 ke atas, ya kan? Kalau saya amati. Nah, di dalam hal ini mereka tidak melakukan ila, tidak melakukan, tetapi ada satu faktor. Yang pertama misalkan faktor penyakit, bahwa salah satu aja istri punya penyakit kanker misalkan, suami tidak, atau suami punya penyakit prostat misalkan, istrinya tidak. Nah, dari salah satu itu kemungkinan mereka tidak akan melakukan ila, tetapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak berhubungan. Menurut syariat Islam bagaimana yang diterangkan sama Pak Ustadz kemarin? Terima kasih. Cukup begitu? Bagus sekali pertanyaan. Memang kemarin nggak cukup waktu ya, gitu ya. Ini yang ditanyakan, apa termasuk berdosa jika suami istri tidak hubungan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, gitu ya. Dan itu masuk dalam kategori ila? Tidak, begitu kan? Karena saya menerangkan ila lebih dari 4 bulan itu masuk dalam kategori maksiat. Dan suami yang mengila istri setelah lebih dari 4 bulan harus menentukan ditalak atau dia kembali kepada istri seperti biasa. Itu kan, itu yang saya terangkan kemarin. Nah sekarang bagaimana kalau sudah tua sampai bertahun-tahun tidak berhubungan suami istri? Nyaman saja antara suami dan istri seperti itu. Saya tadi katakan kalau itu ila, maka dua-duanya maksiat. Kalau ila nih, ya. Karena istri tidak boleh membiarkan suami tidak menggaulinya bertahun-tahun, tidak boleh. Istri yang harus menuntut. Ari abdi teh dek dikumahakeun teh. Dek ditalak atau gimana? Itu. Karena kewajiban suami itu 4 bulan berhenti. Ila. Itu berdasarkan Al-Qur'an. Itu dalilnya qat'i, ya. Nah, sekarang apa orang yang sudah lansia masuk dalam kategori ila? Coba kita ingat lagi, ya. Qaidah yang namanya ila itu seperti apa? Nah, ini kuncinya. Nanti ketika masuk dalam kategori natijah ini, maka itu ila. Kalau tidak, bukan ila namanya. Seperti itu. Nah, makanya Imam Al-Basami beliau menyebutkan al-ila, yang disebut ila itu halfuz zauj. Seorang suami bersumpah ala tarki wat'i zaujatihi, untuk tidak bercampur dengan istrinya muddatu tazidu ala arba'ati asyhur, lebih dari 4 bulan. Wahwa muharramun, dan itu diharamkan.
Coba perhatikan di sini. Jadi seorang suami bersumpah tidak akan campur dengan istri lebih dari 4 bulan. Tanu itu ilah teh. Dan itu diharamkan dalam agama. Lalu bagaimana dengan karena sudah lanjut usia, ya ada salah satu di antara suami istri itu yang punya penyakit. Sampai bertahun-tahun tidak aman. Apa masuk ilah enggak? Tah gitu. Bagaimana secara hukum? Sah-sah saja. Selama istri tidak menuntut, suami juga tidak keberatan, biasa-biasa saja, nggak masalah. Ya, kalau alasannya itu. Yang haram itu kalau suami ya bersumpah tidak akan campur dengan istri. Dia mampu untuk melakukan itu, tapi dia bersumpah tidak akan campur. Contoh, ya seperti Nabi mengilah istrinya ketika istrinya minta nafkah lebih. Itu Nabi mengilah istrinya. Berapa lama? Nabi menyatakan 1 bulan. Pas 29 hari Nabi kembali kepada istrinya. Sampai Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Rasul mau menjauhi istri 1 bulan? Kata Rasul, bukankah 1 bulan itu kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Nabi kembali. Gitu ya. Nah ini ilah. Memberi pelajaran kepada istri agar istri beradab. Sampai Nabi mengilah. Itu ilah namanya. Lebih dari 4 bulan haram. Bagaimana kalau tadi? Ini karena lanjut usia ya. Karena punya penyakit dan sebagainya sampai tidak hubungan suami istri sampai bertahun-tahun. Berdosa? Enggak. Karena tidak termasuk dalam kategori ilah itu. Bisa paham? Jadi ini kuncinya. Ilah itu kalau suami bersumpah tidak akan campur dengan istri karena sesuatu. Apapun bentuknya. Ya, sudah lansia, dia bersumpah pokoknya mau Gusti ayeuna kaharep. Sama, itu ilah namanya. Tapi kalau karena ini penyebabnya penyakit dan sebagainya, gak masalah. Bertahun-tahun, ya sampai puluhan tahun begitu, biasa-biasa saja, nggak kena dengan hukum tadi. Cukup begitu? Iya.